Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala hamin. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiro, saiba, wasilah, dan ham. Tapi itu semua adalah hal-hal yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir. Memang kebanyakan mereka nggak memakai akalnya gitu ya, nggak memakai akalnya. Apa yang dimaksud dengan saiba, bahiro, dan lain sebagainya itu? Ya, apa di masa lalu, di masa zaman itu ada kepercayaan-kepercayaan ya sama dengan zaman sekarang ya. Artinya kepercayaan-kepercayaan jahiliyah yang masih dipakai, kepercayaan nenek moyang. Nah, ya kalau sekarang ibaratnya kearifan lokal, dikasih tulisan arif kok. Kan gitu. Pertama, bakhiro. Apa bakhiro itu? Bakhiro itu adalah istilah unta, unta yang sudah melahirkan 3 kali gitu ya, atau 5. Ada yang mengatakan unta yang sudah melahirkan anak 5 kali. Jadi bakhiro itu unta perempuan, untuk unta perempuan yang sudah melahirkan anak 5 kali dengan aturan 4 kalinya betina dan 1 kalinya jantan. Ya, maka aturan dalam masa jahiliyah saat itu, unta yang sudah melahirkan 5 kali dengan 4 kali melahirkan betina, 1 kali jantan, mereka akan menandai dengan memotong telinganya dan diharamkan untuk menungganginya. Jadi kepercayaannya itu unta yang sudah 5 kali melahirkan dengan 4 kali betina, lalu 1 kali jantan, maka mereka menandai dengan memotong telinganya, lalu kemudian mengharamkan untuk menungganginya. Nah, itu maksudnya sudah mulai dikeramatkan lah, gitu ya, karena sudah memberikan manfaat banyak, intinya begitu. Itu bakhirah. Lalu kemudian saibah. Saibah itu seekor kambing betina ini, yang telah melahirkan 6 ekor anak. 6 ekor, kemudian 6 ekor itu lahir betina semua. Nah, yang ketujuh ternyata melahirkan jantan. Ya, yang ketujuh itu melahirkan jantan. Nah, maka seperti saibah gini nih, buat kepercayaan jahiliyah, itu langsung disembelih, tapi yang makan itu, yang boleh makan sembelihan itu hanya orang laki-laki. Itu saibah. Jadi saibah itu kambing betina yang melahirkan 6 kali, melahirkan betina terus, tapi yang terakhir itu anaknya itu jantan, maka kambing seperti ini harus disembelih, tapi kemudian yang makan itu yang boleh hanya laki-laki, terutama yang nggak punya samurat. Nggak ada gitu, tapi intinya jahiliyah begitu. Itu saibah ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan wasilah? Wasilah itu domba betina. Kalau tadi kambing ya, sekarang domba. Domba betina yang melahirkan anak kembar. Anak kembar tapi syaratnya kembarnya itu jantan dan betina. Ya, kalau yang kedua, ketiga ini wasilah. Wasilah itu kambing yang melahirkan anak kembar, jantan betina. Maka aturan jahiliyah yang jantan disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ya. Jadi kalau wasilah itu ada seekor domba betina yang melahirkan anak kembar, tapi kembarnya itu betina dan jantan dan betina. Maka anak yang jantan itu tidak boleh disembelih, tapi harus dikorbankan untuk berhala. Itu wasilah. Sementara wala hamin dan tidak juga ham itu adalah
unta jantan yang disucikan karena telah berhasil menghamili unta betina 10 kali. Wah, ini berarti pejantan tangguh lah ini. Ya kan? Jadi apa yang disebut ham itu adalah unta jantan dia disucikan, dia dianggap unta suci lah. Kenapa? Karena dia telah berhasil menghamili unta betina sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Jadi dia disucikan, intinya ya kayak kayak ada yang juga menyucikan binatang tikus, ada juga kepercayaan yang menyucikan binatang kera, ada yang juga menganggap suci binatang sapi dan sebagainya. Nah, pada masa jahiliyah Arab itu ada yang mensucikan, menganggap suci binatang unta, tapi unta jantan yang telah berhasil menghamili unta betina sebanyak 10 kali. Nah, baik bakhiroh, baik saibah, baik wasilah, maupun ham, ini Allah tidak mensyariatkan sama sekali. Tidak ada begitu. Tapi kenapa kalimatnya di sini? Walladzina kafaru yaftaru 'alallahil kadziba. Membuat-buat atas nama Allah. Loh, berarti, nah inilah. Berarti orang-orang Arab jahiliyah itu juga masih atas nama Allah. Itulah. Masih tidak menganggap bahwa yang dilakukan itu menyalahi hukum Allah. Ini juga perintah Allah dulu gitu. Begitu. Kalaupun kami persembahkan berhala ini hanya untuk memudahkan saja lebih khusyuk. Bukan kepada berhala. Begitu. Padahal sama sekali nggak ada aturan Allah semacam itu. Coba kita tarik garis lurus sekarang. Kalau kalimatnya di situ adalah wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak menggunakan akal. Loh, padahal mereka itu yakin betul akan tradisi itu. Tradisi Bakhiroh tadi, unta betina yang melahirkan anak, ya kan? 4, ayo. Yang satu tadi apa jantan ya? Yang semuanya betina, kemudian yang satu jantan tadi, gitu. Nah, kemudian juga yang 4 kali anak jantan tadi kemudian dipotong telinganya, tidak boleh ditunggangi. Kemudian yang ke saibah adalah kambing. Kambing yang melahirkan 6 ekor anak betina dan yang satunya jantan itu harus segera disembelih dan yang boleh makan hanya laki-laki itu katanya. Sementara wasilah adalah seekor domba yang melahirkan kembar jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak boleh disembelih tapi untuk berhala. Sementara ham adalah yang berhasil menghamili unta betina 10 kali dia dianggap suci. Loh, itu mereka ya tetap atas nama ini semua itu ya demi kearifan. Gitu. Gitu loh, jelas. Padahal di mata Allah kamu itu membuat apa yang Allah tidak perintahkan. Terus gimana? Maka ini, ma ja'alallahu min bahirah wala saibah wala wasilah wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba. Mereka membuat-buat atas nama Allah. Nah, coba kita tarik garis lurus sekarang. Kira-kira praktek semacam ini ada nggak di zaman sekarang? Dalam bentuk lain, meskipun nggak ada unta, nggak mampu beli unta. Apa kira-kira aturan-aturan semacam ini yang masih dipercaya tapi bukan ajaran Islam? Ada, Gus. Insya Apa Allah. buat Sedekah laut. Itu laut, kalau sedekah misalkan laut, apalagi beleh ayam hitam itu. ya, ayam hitam yang mana? Saya kan nggak tahu juga ayam yang kita makan itu bisa jadi dulu bulunya hitam di warung-warung itu. Ayam Katanya hitamnya gimana? yang hitam semua, pejantan hitam, Oh, terus yang pongkoknya oh, bagaimana gitu-gitu. oh, itu yang tahu itu mesti orang-orang daerah sana itu. Siapa itu? Ayam apa namanya?
Aduh, lupa. Ayam cemani apa-apa ya gitulah. Oh, iya, iya, iya. Itu mesti yang tahu tuh yang pernah ikut-ikut silat-silat apa gitu yang kebal-kebal gitu tuh biasanya ya. Oke, insya Per- Allah per- itu. Perguruan-perguruan apa gitu tuh biasanya. Halo, tadi Pak Wid, apa Pak Wid? Iku sedekah laut, sedekah bumi, Hmm. Ngelarung. Itu biasanya pakai pakai binatang apa itu, Pak? Kepala, ada yang kerbau kepala biasanya kerbau. Gus. Hmm. Oh enak padahal kalau kepala kerbau di sup itu. Kenapa kok diberikan ke laut itu? Padahal kalau dikirim ke Pak Wid itu mau itu mesti. Di Bali kan juga banyak Gus yang buah-buah gitu. Jangan, itu kan orang-orang non-Muslim. Ini saya Ibu bicara bangga bicara ya. orang Muslim ini. Saya bicara Muslim ini. Wong Kelabang, Apa Pak Bakhrul? Wong Kelabang. Kelabang itu gimana Pak Bakhrul? Belum baru tahu saya. Kelabang itu ya Bondowoso banyak pura. Iya betul betul. Apa Pak Yayan? Iya, Gus. Ini mohon maaf nih, sudah masuk ke sesi tanya jawab berarti, Gus. Belum belum. Ini baru ngobrol dulu. Kalau gitu nanti aja saya. Belum. Ini masih masih sesi Iya, penerangan ini. tapi Makanya mungkin saya tadi terkait tanya mirip apakah juga. apakah di zaman sekarang ini seperti Bakhiro begini itu sudah ada gitu loh. Itu. Nah, kalimat ini ternyata ya sudah diingatkan. Makanya di sini sampaikan ayat 104 itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika kemudian diajak janganlah, sudahlah, nggak usah yang kayak gitu-gitu itu. Itu ndak ada tuntunannya dan ndak ada manfaat mudaratnya apa-apa ndak ada. Kamu ndak nyembelih kambing gitu nggak apa-apa. Itu unta betina yang meskipun sudah melahirkan 6 kali terus kemudian kamu tunggangi ndak apa-apa. Itu kambing yang sudah melahirkan 7 kali, yang satu itu jantan itu meski dimakan bareng-bareng tidak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, nggak ada. Nanti kamu nanti gimana gimana nggak ada. Apalagi ham itu unta yang sudah berhasil menghamili 10 kali lalu nggak boleh ditunggangi. Ya akhirnya para unta berlomba-lomba untuk menghamili 10 kali biar nggak ditunggangi lagi. Kan malah ada perlombaan antar unta jadinya, persaingan yang tidak sehat. Kasihan yang unta-unta betina dijadikan. Ya kan? Gitu loh. Nggak ada kata Allah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma sudahlah, ayo kembali kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada ya Rasulnya itu. Enak-enak. Unta itu enggak ada aturan kayak gitu. Unta betina, unta jantan, kambing betina, domba jantan. Kemudian enggak ada, sudahlah. Semuanya sama, semuanya halal. Baik untuk ditunggangi maupun untuk dimakan. Baik yang makan itu perempuan maupun pria, enggak apa-apa. Wanita maupun laki enggak apa-apa. Tapi apa kata mereka? Qalu mereka berkata, enggak. Enggak mau, kami enggak mau mengikuti kamu Muhammad. Kenapa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami beribadah, berpraktek, berritual, mempercayai apa yang sudah nenek moyang kami lakukan dalam hal kearifan lokal ini. Sudahlah, sejak dulu ya ada orang-orang beragama, ya kami dibolehin kok, nggak dilarang-larang. Nah sekarang kok ada sampean katanya baru menemukan ayat ini, ayat itu, kemudian larang-larang, sudahlah, enggak lah. Sudah kami ikut yang tradisi yang sudah berjalan aja, nggak yang aneh-aneh kayak sampean itu. Gitu. Yang sudah ada aja lah, yang sudah dipraktekkan oleh mbah-mbah kami, gitu. Ternyata sama kalimatnya. Lalu kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti aturan nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka itu tidak tahu apa-apa dan tidak juga mendapat petunjuk? Kalimat ini sama persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya, kepada bapaknya.
Ketika bapaknya diajak oleh Nabi Ibrahim, Pak, ayo Pak, ikut aku, ikut agamaku, menyembah Allah yang Esa, yang yang Ahad. Ayo sudah, jangan nyembah berhala itu. Dia nggak beri mudarat apa-apa. Nggak bisa membuat sampean sakit, juga nggak bisa membuat sampean sehat. Ikut Tuhan saya aja. Apa kata bapaknya? Nggak, Ibrahim, sudah. Aku tetap percaya sama agama kakekmu, agama nenekmu. Kamu juga tidak tahu mana yang baik yang buruk. Itulah menurutmu, Ibrahim. Sudah. Apalagi kalau kamu masih lanjutin itu, tidak saja aku tidak ikut kamu, tapi kamu nanti tak usir, tak buang, tak bunuh kamu nanti. Kalau macam-macam. Anak kok durhaka sama bapak. Itu Nabi Ibrahim digituin. Padahal di mata Allah mereka itu layak lamu nasyai'a wa la yahtadun. Tapi di mata mereka, mereka mendapat petunjuk sekali. Nabi Ibrahim yang dianggap sesat dan tidak tahu apa-apa. Jadi sudut pandang yang kontradiksi itu. Sehingga apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, sudahlah orang beriman, kalau mereka memang tidak mau ikut kamu, mereka masih kekeh melaksanakan ajaran tradisi mereka, masih mencampur adukkan antara perintah Allah, katanya orang-orang Arab jahiliyah ternyata masih mengatasnamakan Allah loh untuk melakukan itu tadi. Makanya Allah kemudian walladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba. Mereka itu membuat-buat atas nama Allah. Nah, kalau sekarang misalnya sama, orang-orang beriman sudahlah. Kalau mereka kamu ajak untuk ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasul, tidak mau, mereka masih kekeh dengan ajaran nenek moyang mereka, tradisi mereka, sudahlah, tidak apa-apa. Sudah, biarkan alaikum anfusakum. Kamu aja jagalah dirimu, jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Ya, kenapa la yadurrukum man dhalla idza tadaitum? Mereka tidak akan bisa membahayakan kamu apabila kamu sudah dapat petunjuk. Tidak apa-apa sudah. Asalkan kamu pegang teguh semua petunjuk tadi, hidayah yang ada di kamu pegang, jangan sampai lepas. Kalau itu sudah kamu pegang, kata Allah, kamu tidak akan bisa disusahkan atau dibahayakan oleh mereka. Kenapa? Karena ilallahi marji'ukum jami'an. Sudahlah, toh nanti in the end of everything, di akhir dari semuanya, Allah, kepada Allah lah kamu akan kembali, fayunabbi'ukum, maka kemudian Allah akan memberitahukan semua, menerangkan semua kepada kalian, bima kuntum, terhadap apa yang kalian ta'malun, sudah kalian kerjakan. Jadi sudah apa ya, nafsi-nafsi lah, lulu gue kalau nggak mau ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyah. Sehingga tadi kalau kita lihat kan betapa indah ya tahapan dalam menyadarkan orang itu, diterangkan dulu bahwa Bakhiro, Saibah, Wasila maupun Ham itu bukanlah Allah yang memberikan aturan, tapi itu adalah yang dibuat-buat oleh mereka sendiri, kemudian atas nama Allah, dan memang mereka enggak. Kemudian dilanjutkanlah kitab selanjutnya. Ayo ajaan. Coba sih ajaan mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, dan kepada ternyata mereka jawabnya hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya sudah. Meskipun mereka enggak tahu, masih dihitan. Meskipun nenek moyang kalian enggak tahu apa-apa, ya sudah enggak apa-apa katanya gitu. Ya sudah kata Allah. Maka yang terakhir baru ya ayyuhalladzina amanu, sudahlah kalau mereka enggak mau, jagalah dirimu sendiri saja, jangan sampai mengikuti mereka. Maka saya sampaikan juga kepada dulur-dulur kajian tafsir di sini. Jagalah diri sampean dan diri keluarga untuk tidak ikut dalam pusaran ketidaktahuan itu. Oke, nah sekarang sudah waktunya bernyatakan atau pertanyaan. Silakan, tadi Pak Yan duluan. Monggo, pulau duluan. Matur nuwun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Agak beda, Gus. Bukan tentang unta ini, Gus. Tapi terkait dengan pantangan dan larangan yang berkembang di masyarakat, Gus. Yoi. Saya ambil contoh sedikit aja lah. Misalnya untuk melaksanakan sesuatu itu kan dihitung. Misalnya, Gus, untuk menikah itu loh.
tidak boleh dalam 1 tahun itu ada 2 yang dinikahkan gitu. Kemudian misalnya lagi urgen lagi, tidak boleh menikah di bulan Suro gitu. Nah, itu kan kalau saya tanya tuh alasannya apa? Nggak tahu juga, ini kata orang tua aja katanya. Manu tahu orang tua gitu loh. Saya nanyanya ada yang jawab, Gus, jawabannya nggak masuk logika semua itu. Nah, makanya sekarang saya tanya, Gus, kira-kira kalau nggak bulan Suro tuh kenapa nggak boleh gitu? Nggak boleh nikahin anak, Gus. Oh, Matur kalau nuwun, Gus. bulan Suro nggak boleh nikah dengan anak, gimana gimana? Misalnya di bulan Suro Ya. tidak boleh melangsungkan pernikahan gitu. Saya tanya tuh nggak ada yang jawab itu, Gus. Nah, sekarang saya bertanya gitu, Gus. Matur nuwun, Gus. Ya, jadi alasan yang menikahkan ada, memang itu sudah jadi apa ya, semacam tradisi yang mengakar itu. Menikah di bulan Suro itu bagi masyarakat Jawa terutama ini, bahwa bulan itu bulan penuh keprihatinan. Itu bulan apa, bulan katanya justru sebaliknya, itu bulan hajatannya para jin iblis dan lain sebagainya gitu. Mereka biasanya hajatannya di bulan-bulan itu. Sehingga manusia harus prihatin, tidak boleh menggelar hajatan. Karena kalau apabila itu dilanggar, akan mendatangkan keburukan. Itu. Jadi alasannya masyarakat Jawa itu apa ya? Memang begitu. Nah, itu diperkuat lagi ketika bulan Suro itu kan dalam bulan Islam itu disebut bulan Muharram itu. Jadi satu Suro itu kan sama dengan satu Muharram. Jadi tanggal penanggalan awal Islam itu. Jadi masyarakat Jawa itu sudah melaksanakan tradisi kalau misalnya kayak satu Suro itu, terutama sejak zaman Mataram Islam di pemerintahan masa Sultan Agung itu kan bermula dari awalnya dulu tahun Saka Hindu itu, kemudian disesuaikan dengan tahun baru Hijriah. Nah itu dianggap sebagai misalnya malam satu Suro. Itu pertama masyarakat itu memandang bahwa nilai-nilai spiritual ada dan mistik itu pada pergantian tahun Jawa itu. Nah, itu yang dia jadikan acuan untuk mengarungi kehidupan. Kedua, masyarakat tradisional Jawa itu percaya bahwa malam satu Suro, ini kita bicara malam satu Suro itu, malam yang keramat, sakral gitu. Apalagi jika sudah bertepatan dengan hari Jumat, malam satu Suro, malam Jumat. Katanya secara kasat mata itu malam satu Suro itu dianggap pertemuan antara dunia gaib dan dunia manusia. Sehingga orang yang menteri ke situ harus benar-benar hati-hati. Ketiga, orang percaya masyarakat Jawa itu, Buddha itu, bahwa bulan Suro itu bulan prihatin. Prihatin, tidak boleh berpesta. Maka tidak tepat katanya menggelar pesta itu. Karena yang akan diyakini akan berakibat tidak baik kalau dilanggar. Maka demi mendapatkan keselamatan pada bulan Suro, tidak saja tidak menggelar pesta orang Jawa itu, tapi justru menggelar tirakatan mereka. Misalnya dengan cara puasa, dengan cara semedi, dengan cara termasuk jamus pusoko. Ya, apa itu? Memandikan pusaka. Apa mandikan pusaka? Ya kayak Innova, kemudian nyuci Avanza, enggak ya? Pusoko, biasanya orang Jawa nyuci pusoko itu pada bulan Suro juga, karena dianggap itu pas. Nah, cuma gitu ya, bulan Suro itu malah juga dianggap sebagai keprihatinan oleh kaum Syiah. Kenapa? Karena di bulan Suro juga atau di bulan Muharram juga cucunya Nabi Muhammad SAW, yakni Husain itu, Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu dibantai di bulan Suro. Makanya orang mana orang Iran, orang Syiah terutama itu kalau bulan Suro ya gitu menggelar semacam pesta keprihatinan, bahkan pesta menyakiti hati.
gitu. Nah, sehingga kepercayaan lebih kepada ke sana, pertemuan antara dunia gaib dengan dunia manusia, kemudian banyak hal yang terjadi prihatin sehingga buat mereka itu bulan malati istilahnya. Bahkan di bulan Suro tidak hanya ini, tapi tidak boleh makan ini, makan itu, dan sebagainya. Itu Pak ya beberapa alasan. Iya, matur nuwun, Gus. Nah, sudah masuk akal atau belum kira-kira Pak? Masuk, masuk, masuk banget. Masuk banget. Oh, berarti itu alasannya gitu. Berarti itu alasannya mungkin salah satunya mungkin seperti itu. Kalau nggih, Sama sama dengan eh, nah berarti sama dengan itu kan, misalnya kayak perhitungan Nogodino itu ya. Bagi mereka memang weton itu penting gitu. Ini beda ya perhitungan weton. Misalnya Pak Yan itu lahirnya dulu hari apa? hari Senin katanya, tapi saya nggak tahu pasti juga tuh. Senin Kliwon atau Senin apa? Senin Legi kayaknya, Gus. Tak hitungkan ya, sebentar. Tak hitungkan. Enggak, saya lihat soalnya saya suka yang manis-manis gitu, Gus. Ya, Jadi Legi perkiraan itu saya Senin Legi itu. Legi itu hitungannya 7, Pak Yan. Kemudian Senin itu hitungannya 4. Jadi sampean itu kalau dihitung itu total 11, Pak ya. 11. Nah, kalau total 11 itu harusnya dapatnya itu hari apa ya? Kayak saya Waduh, tahu waduh. aja. Ada Saya nih Bu ngawur RT itu di tadi sebelah, ya. Gus. Saya, Bu RT saya di sebelah diberita. takutnya enggak pas saya. Ternyata pas tuh. Ternyata sampai sekarang ya harmoni sekali dengan Bu Yayan. Ada Pak Yan, itu sudah gini. Bukti bahwa itu nggak benar ya. Jadi ada di sini itu, di sini masih kuat sekali itu, masih kuat sekali. Jadi meskipun sama saling cinta kayak gimana pun, kalau wetonnya itu nggak pas, nggak mau bener itu. Nah, kenapa? Karena tradisi itu masih diikuti. Tapi banyak bukti, banyak sekali bukti. Jadi ada satu bukti, dua lah kayak. Itu nikah sudah nggak menolak banyak orang lah karena tidak cocok nogodinonya gitu, hitung-hitungannya. Nah, suatu saat dia menikah udah pas nogodinonya itu. Nogodinonya sudah pas. Nah, pas hari H biasanya kan kemudian ini yang hajatan yang perempuan, yang laki itu datang berserta rombongan gitu. Nah, berserta rombongan tak begitu sudah selesai acara hajatan biasanya yang ngantar rombongan pulang, maka yang pengantin lah di situ. Nah, ini begitu sudah datang, selesai acara baik-baik, pengantar rombongan pulang, lah ini pengantinnya minta pulang juga, enggak kerasan. Oh, akhirnya nggak jadi nikah lagi. Lah katanya sudah cocok dengan Nogotino. Enggak gitu juga. Terus ada lagi juga, pokoknya kalau ternyata hitungannya itu tidak cocok, dipaksakan akan mati katanya. Nah ternyata begitu sudah ada pernikahan yang sudah sangat cocok dengan segala macam dukun, mulai dukun KW1 sampai KW3, semuanya mengatakan ini udah pas hitungannya, ini nanti banyak rezekinya, banyak anak, segala macam. Pas ini, sudah nikah. Begitu nikah, 2 hari mati juga. Gitu. Ya pas itu, pas masih ada juga yang pas waktu pernikahan itu mati juga. Jadi ditabrak Nogodino juga. Padahal pas juga itu. Kalau hitung-hitungan salah bisa mati itu saya percaya banget, Gus, itu. Percaya banget itu. Soalnya 100% itu kena, Gus, pas, Gus. Ya, kalau misalnya hitung-hitungan Selasa ketemu Jumat itu nanti pasti mati itu. Oh ya pasti mati, pasti. Iya, makanya Benar saya itu. tuh percaya banget tuh. Nggak mungkin nggak mati kan suatu saat, maksudnya begitu kan? Sudah tahu saya. Jadi sampean mau menikah dengan cocok Nagadino atau nggak cocok Nagadino, tetap pasti Mati. matinya nanti kalau sudah tua. Iya, itu sudah pasti. Oke, jadi bukannya kita, tapi jangan sampai meremehkan ya. Kenapa? Karena ada beberapa sugesti yang kalau kemudian itu dipercaya betul, itu akan menjadi kenyataan gitu loh. Jadi karena sebuah ketakutan yang berlebihan, lalu jin bermain di sana kadang, dan diizinkan Tuhan itu. Sampai bermain kemudian orangnya mati, biar kemudian
Akhirnya orang yang lemahnya imannya lemah gitu ya percaya loh kan mati beneran. Kemarin nggak cocok Nogodinonya dipaksakan gitu. Akhirnya percaya karena itu padahal karena keselak pentol misalnya matinya kan udah enggak benar. Jadi bukan karena hitungan Nogodinonya yang keliru tapi karena memang dia sudah lama kena penyakit itu gitu. Dari di tempat-tempat kan akhirnya jadi kepercayaan. Nah, yang kayak gini yang ayo kita hindarkan diri ya. Jadi bahkan kadang ada itu saya ini kejadian yang saya tahu betul sendiri itu. Jadi ada satu daerah di tempat kami itu yang kalau pengantin sedang menuju tempat pernikahan jangan pernah melewati jalan itu. Karena kalau pengantin melewati jalan itu nanti pasti akan pegatan. Pegatan itu cerai. Jangan gitu. Nah, ternyata ada orang yang lewat jalan gitu pegatan betul. Tapi ada yang sudah tidak melewati jalan itu. Jadi untuk menghindari jalan itu dia sampai alah ke sawah-sawah, sepeda motor, mobil sampai lewat sawah-sawah. Itu mumpung untung sawahnya itu pada saat itu habis panen. Tapi yuk gerasak-gerasak hanya untuk menghindari jalan itu. Dan kemudian setelah nikah ternyata benar harmoni baik bagus gitu ternyata setelah anak dua cerai kan jadi akhirnya tadi itu lewat sawah rugi dong kan jadi yang kayak gitu yang kemudian menjadi sugesti yang ya ada benarnya ada tidaknya tapi seperti yang kemarin kita bahas dan sudah saya sampaikan ayatnya hadisnya juga bahwa kadang dari 100 kali tebakan dukun itu satu kali itu hasil curi dengarnya iblis jin di langit sana disampaikan kepada manusia ternyata benar tebakannya tapi yang 90 atau 1000 yang lain itu bohong tapi sudah diadung dianggap benar itu loh. Nah, yang manusia yang menganggap benar ini yang dia sebut musyrik, jangan ikut gitu. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya Izin, kajian Gus. kita. Kata Allah, ya, Izin, Gus. Itu ya, cuma di 103 itu loh, Gus. Kalau ya. kita pikir kan geli dan ketawa juga. Itu persis dengan yang terjadi saat ini kan. Kebanyakan yang eh, kita ini manusia kan suka menyusahkan diri. Tapi setelah dikasih tahu kan kebanyakan rata-rata oh ini kan ngikutin udah mulai nenek moyang kita sudah seperti ini, jangan dirubah-rubah gitu. Jadi kan ayat ini memang benar-benar persis terjadi saat ini, Gus. Tradisi-tradisi yang terjadi dan itulah manusia sukanya menyusahkan diri. Matur suwun. Assalamualaikum. Oke, jadi itu satu gambaran yang disampaikan Pak Warso tadi juga. Orang memang mempersulit diri ya. Jadi pernah misalnya di sini juga tradisi kalau pindah rumah itu enggak boleh pagi, tapi enggak boleh siang juga gitu ya. Akhirnya kalau pindah rumah kan dulu kalau pindah rumah di desa itu kan digotong bareng-bareng gitu kan. Saya sekarang udah enggak ada itu tradisi itu. Sekarang dulu kan digotong bareng-bareng. Nah itu ternyata ada kepercayaan pindah rumah itu harus pada saat eh, matahari hampir terbenam. Nah, itu harus bareng. Selain gotong rumah juga sambil bawa bantal, pitik, ayam, apa segala macam. Nah, pas waktu katanya kalau kayak gitu tuh maka langit akan cerah, semuanya akan baik. Wah, pas waktu gitu hujan deras. Jadi ya bantal, kasur, apa ribet. Aduh, berarti nggak direstui lagi oleh Sinogo. Sino. Nah, yang kayak gini-gini yang ayo kita hindari ya.
di samping kita memantapkan iman kita kepada Allah, juga harus menghindari sugestinya supaya tidak diganggu oleh setan jin dan seterusnya. Ya, saya rasa itu keselamatan kita di sisi Allah akan sangat ditentukan oleh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah, ayo kita unduh dengan cara kita taat tunduk kepada seluruh aturannya, meninggalkan semua larangannya, dan melaksanakan semua perintahnya secara tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشياطين جميع كفار ربنا نجينا ولينا وسعفنا من القلب. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومهتدين وتنصرنا على الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام ورحمة الله لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu